Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam acara Persekutuan Jemaat Tengah Bulan GKI Peterongan Bajem Karanggawang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita. Tema pada PJTB malam hari ini adalah mengasihi dengan penuh, bukan setengah-setengah, apalagi pura-pura. Marilah kita awali persekutuan kita malam hari ini dengan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Sebelum kita lanjutkan untuk acara berikutnya, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mohon perlindungan dan penyertaan-Nya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah yang mengasihi kami, yang kami kenal dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah segala puji hormat dan syukur hanya kepadamu Tuhan. Layaklah kami bersyukur karena Tuhan telah melihara hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini dengan selamat. Kami mengucap syukur Tuhan kalau di malam yang indah ini Engkau persatukan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui persekutuan Jemaat Tengah Bulan GKI Peterongan Bajem Karanggawang ini. Tuhan, kami akan memulai acara ini, biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai, melindungi kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Oh Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Krisnadi yang akan menyampaikan firman-Mu.
Biarlah Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Dan kami semuanya sungguh mendapatkan berkat dari beliau. Kami berdoa untuk MC, song leader, pemusik, dan semua yang ambil bagian, terlebih jemaat yang hadir di sini. Tuhan berkati Engkau diri satu persatu agar kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu melalui acara ini. Tuhan, kami serahkan PJTB pada hari ini dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti tubuh jasmani kita memerlukan makanan, begitu pula tubuh rohani kita juga membutuhkan nutrisi makanan rohani agar tetap hidup dan berkembang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Krisnadi Putra Hendarta. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dengan pujian seperti rusa merindukan sungai-Mu. Kami persilahkan kepada Bapak Krisnadi untuk menyampaikan firman-Nya. Kami persilahkan. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk kembali membuka kitab kami, membaca bagian di dalamnya dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus sungguh-sungguh menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang kami baca dan kami lakukan apa yang kami mengerti itu. Tolonglah kami ya Bapa, dan buatlah hati kami tenang, teduh, sehingga hati kami siap untuk Kau taburi dengan benih firman Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan baca ayat yang 38 sampai 42. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam pada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Ayat 42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia kita tentu menyadari bahwa kita memiliki kebutuhan-kebutuhan ragawi yang selalu menantikan untuk dipenuhi. Entah itu lapar atau dahaga atau yang lainnya. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, kita akan merasakan kepuasan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak kepuasan yang ada satu jenis kepuasan yang menurut saya agaknya menarik, yaitu kepuasan saat menolong orang lain. Jadi dari beberapa artikel yang saya baca, ternyata bisa loh Bapak Ibu. Ketika kita menolong seseorang yang lain, bukan hanya orang itu yang bisa merasa senang, tetapi kita pun ikut merasa senang. Mengapa? Karena ada kebutuhan dalam diri kita yang ikut terpuaskan. Dan apa itu Bapak Ibu? Kebutuhan akan makna hidup dan relasi yang baik dengan orang lain. Jadi ketika seseorang membantu orang lain, menolong yang membutuhkan di saat yang sama, ia pun bisa seketika merasa bahwa hidupnya begitu berarti, hidupnya bermakna bagi orang lain. Dan tentu orang yang ia bantu akan sangat berterima kasih, menganggapnya sebagai orang yang baik, dan di saat itulah terjalin sebuah relasi yang baik antara dirinya dengan orang lain itu. Di titik itu, di dalam hatinya ada perasaan senang karena ia merasa puas. Konon katanya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh setuju, boleh juga tidak. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah, jika benar ini yang terjadi pada setiap kita, maka tidaklah heran kalau ketika kita menolong orang lain, seringkali kita mengharapkan adanya respons baik dari yang ditolong. Kalau yang ditolong malah tidak senang dengan pertolongan kita, atau yang ditolong malah lupa atau tidak mau berterima kasih pada kita lalu bisa merasa kecewa. Bahkan tidak jarang kita menyesal karena telah menolong orang tersebut. Kepuasan kita dalam menolong orang lain akhirnya bergantung penuh pada balasan atau respons balik dari orang yang ditolong itu. Nah,
Sekarang kita kembali pada bacaan Alkitab kita. Kita tentu tahu betul apa yang terjadi pada bacaan Alkitab kita saat ini. Bahwa Tuhan Yesus setelah ia mati di kayu salib, ia kemudian dikuburkan. Dan Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42 mencatat dengan jelas siapa yang menguburkan Yesus. Di situ tertera 2 buah nama, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Siapakah Yusuf dari Arimatea ini? Kita perlu menengok ke ayat paralel dari Yohanes 19 ini, yaitu di Markus 15 ayat 42. Saya bacakan untuk kita semua. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Jadi siapa Yusuf dari Arimatea ini? Ia adalah salah seorang dari majelis besar. Lukas juga mengkonfirmasi hal ini. Bahkan Lukas menambahkan catatan bahwa Yusuf memang berbeda dari anggota majelis besar yang lain yang menangkap dan menyalibkan Yesus. Lukas 23 ayat 50 sampai 51 mengatakan demikian. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Lalu kita kembali ke Yohanes 19. Apa yang dikatakan di sana? Yusuf dari Arimatea ini, ia adalah murid Yesus sejak lama. Tetapi karena teman-temannya di majelis besar sebagian besar membenci Yesus, maka ia selama ini mengikut Yesus secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Tapi kali ini Yusuf beranikan diri. Ia muncul di hadapan Pilatus. Untuk apa? Meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Yang tadinya takut kini menjadi berani. Yang selama ini sembunyi-sembunyi kini muncul ke permukaan. Dan Nikodemus ternyata juga tidak jauh berbeda dari Yusuf Arimatea. Yohanes 3 mencatat bagaimana dulu Nikodemus datang malam-malam untuk berdiskusi dengan Yesus. Pertanyaannya, mengapa ia harus datang malam-malam untuk bertemu Yesus? Sama alasannya. Karena ia adalah orang Farisi dan ia takut dengan teman-temannya yang sangat anti dengan Yesus. Tetapi hari itu, ia membawa kurang lebih 30 kg campuran minyak mur dan gaharu. Dan itu tercatat dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Ayat 39. Nikodemus yang dahulu pernah datang pada Yesus pada waktu malam, pergi juga bersama Yusuf. Nikodemus membawa ramuan mur dan gaharu, seluruhnya kira-kira 30 kg banyaknya. Jadi saya kemudian membayangkan, mungkin karena Nikodemus melihat keadaan mayat Yesus yang sudah babak belur dan berlumuran darah itu, Nikodemus jadi merasa bahwa lebih baik kalau mayat Yesus ini dimandikan dengan minyak wangi sebanyak 30 kg. Dan itu artinya apa? Akan ada usaha lebih yang perlu dikerahkan oleh Nikodemus untuk bisa membawa 30 kilo minyak ke kubur Yesus, lalu memandikan mayat Yesus dengan minyak wangi sebanyak itu. Sedikit keluar dari bahasan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ingat ketika Maria, saudara Marta, meminyaki kaki Yesus di hadapan banyak orang. Itu tercatat di Yohanes 12 ayatnya yang ketiga. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini tertulis demikian. Kemudian Maria datang dengan kira-kira 1/2 liter minyak wangi narwastu yang mahal sekali. Ia menuang minyak itu ke kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya. Seluruh rumah itu menjadi harum karena minyak wangi itu. Bapak Ibu Saudara, 1/2 liter minyak wangi yang harganya mahal sekali itu dituang ke kaki Yesus. Dan kita tahu lanjutannya, bukan? Yudas Iskariot kemudian mempertanyakan tindakan Maria itu. Dan Yesus segera mengatakan seperti ini.
Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Dan betul, Nikodemus kali ini mengguyur sekujur tubuh Yesus dengan 30 kg minyak wangi. Yusuf dan Nikodemus, Bapak Ibu, keduanya ini melakukan tindakan yang berani, yang mungkin saja bisa langsung diketahui oleh teman-temannya. Dan itu berarti keadaan mereka terancam. Sebagai anggota majelis besar, sebagai salah seorang orang Farisi, hari itu mereka mungkin bisa saja dikucilkan oleh teman-temannya, atau bahkan diburu juga dengan tuduhan-tuduhan palsu. Tetapi mereka tetap kerjakan itu. Mereka melakukan kebaikan terhadap Yesus yang sudah mati. Mereka memberi pertolongan kepada mayat yang tidak dapat merespons apa-apa. Bisa jadi mereka pun saat itu belum memahami bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Jelas, karena sama seperti murid Yesus yang lain, yang 12 murid itu juga baru menyadari mengenai nubuat kebangkitan Yesus setelah Yesus bangkit. Lalu Bapak Ibu, saat penguburan itu dilakukan, Alkitab mencatat tidak banyak murid Yesus yang melihat saat itu. Matius 27 ayat 61 mencatat, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Lukas 23 ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Markus 15 ayat 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Jadi hanya perempuan-perempuan yang melihat, dan bahkan itu kurang lebih 2 orang saja. Dan saya membayangkan dalam situasi mencekam seperti itu, mereka pun mungkin hanya ingin melihat dari kejauhan. Mereka duduk di depan kubur Yesus itu ketika sudah tidak ada orang lain lagi di sana. Dan itu artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada ucapan terima kasih untuk Yusuf dan Nikodemus. Sampai di sini kita bisa simpulkan dengan cepat Bapak Ibu. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus membahayakan diri mereka demi menguburkan mayat Yesus. Lalu mereka melakukan itu semua terhadap Yesus yang mati, yang mereka awalnya mungkin tidak berpikir bahwa Yesus itu akan bangkit dan melakukan sesuatu pada mereka sebagai balas kebaikan mereka. Bahkan dari perempuan-perempuan yang melihat mereka menguburkan Yesus, belum tentu ada ucapan terima kasih yang disampaikan kepada mereka. Jika demikian, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, mengapa mereka lakukan semua itu? Untuk apa mereka lakukan kebaikan terhadap mayat Yesus? Apa kepuasan yang mereka bisa peroleh? Sampai di sini, jawaban yang tersisa bagi kita hanyalah ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa mereka lakukan itu atas dasar kasih. Kasih mereka kepada Tuhan Yesus, yang kemudian memunculkan sikap respek, menaruh hormat pada Yesus, baik ketika Yesus hidup maupun setelah Ia mati. Dan buru-buru mereka lakukan itu sebelum matahari terbenam. Dan menurut sistem orang Yahudi, pergantian hari itu bukan pada pukul 00, tetapi setelah matahari terbenam. Jadi kalau matahari sudah terbenam saat itu, hari segera berganti menjadi hari Sabat. Dan kalau Yesus tidak segera dimakamkan saat itu, maka mayat Yesus akan terlantar sampai lewat Sabat. Yusuf dan Nikodemus melakukan semua itu hanya untuk menyatakan kasih mereka kepada Yesus. Dan itulah yang disebut sebagai mengasihi dengan penuh. Melakukan sesuatu yang baik terhadap orang lain tanpa pamrih. Menolong orang yang membutuhkan meski tidak ada terima kasih yang disampaikan. Bahkan mereka tidak dapat melihat adakah yang senang dengan apa yang mereka lakukan. Biasanya kan kita sudah cukup senang ya Bapak Ibu, kalau melihat orang yang kita bantu itu merasa senang dengan pertolongan yang kita berikan. Jadi istilahnya nggak ada terima kasih, ya nggak apa-apa deh. Yang penting saya bisa ngeliat orang itu senang. Tapi ini Bapak Ibu, Yusuf dan Nikodemus tidak pernah tahu adakah yang senang dengan apa yang mereka lakukan. Yang tidak senang, oh banyak. Siap-siap ketika mereka kembali ke komunitas mereka, mereka bisa dihujani dengan banyak pertanyaan dan tuduhan. Jadi di mana letak kepuasan mereka? Tidak ada.
Hanya pada satu hal ini, kalau menurut saya, yaitu ketika mereka bisa membalas kasih Tuhan Yesus yang mau menerima mereka sebagai muridnya, yang mau mengajari mereka meski mereka ini berasal dari golongan yang membenci Yesus, yang kemudian mau mati di kayu salib demi mereka, demi semua orang yang berdosa. Dan di atas salib itu, mereka melihat kasih yang luar biasa besar telah Yesus nyatakan. Yesus yang tidak bersalah dibuat bersalah demi menanggung dosa semua orang. Dan kini semua orang bisa belajar dari keteladanan Yesus. Kini semua orang termasuk Yusuf dan Nikodemus punya alasan untuk menyatakan kasih di tengah kebencian. Terus memberikan pertolongan di tengah banyaknya penolakan. Terus berbuat baik di tengah orang yang saling balas membalas kejahatan. Karena kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang penuh, utuh, sempurna. Dan segera setelah mereka melihat kasih itu, Yusuf dan Nikodemus pun akhirnya mempraktekkan kasih yang sama. Karena itu, pesan yang bisa kita bawa dalam hidup kita sehari-hari adalah dua ini, Bapak Ibu. Pertama, pastikan tiap kali kita menolong orang, berbuat baik untuk orang lain, itu didasarkan semata-mata atas kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Bukan hanya pada kepuasan kita, rasa puas bahkan bangga karena sudah bisa menolong orang lain. Kita hanya bermegah di dalam Tuhan. Kita hanya merasa puas semata-mata karena kita punya kesempatan untuk melanjutkan kasih Bapa kepada orang lain. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adakah kita sudah melihat kasih yang sama itu? Kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu besar, yang seperti tanpa alasan mengasihi kita, mengasihi saya, setiap kita, orang-orang yang berdosa ini. Yang kemudian pada akhirnya kasih itu menjadi alasan untuk kita bisa tetap mengasihi walaupun sulit. Bisa menyatakan kasih walaupun dunia terus mengajarkan kita kebencian dan balas-membalas. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana caranya mengasihi. Maka pesan Alkitab, teruslah mengasihi, sama seperti Kristus yang telah dan terus-menerus mengasihi kita. Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Amin. Terima kasih kepada Bapak Krisnadi atas pelayanannya. Firman-Nya sungguh begitu indah, menguatkan dan menegur kita semuanya bahwa kita harus memiliki kasih yang sepenuh, kasih yang sempurna, bukan kasih yang pura-pura. Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami mohon Bapak Krisnadi untuk memimpin doa syafaat. Kami persilahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami jalani bersama. Dan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, kami bersatu hati, kami ingin mendoakan berbagai ucapan syukur, pergumulan, juga keluh kesah dan harapan yang kami terus bawa dalam hidup keseharian kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar doa-doa kami, dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh mendoakannya bersama dengan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan Engkau mengenal kerinduan setiap kami. Saat ini pertama-tama kami hendak berdoa bagi GKI Bajem Karanggawang. Terima kasih Tuhan untuk komunitas di tempat ini. Terima kasih untuk jemaat yang indah yang Engkau hadirkan di sekeliling kami, bersama-sama dengan kami. Dan pertumbuhan-pertumbuhan baik, kami bersyukur kami boleh melihat itu ada di tengah-tengah jemaat kami. Dan kami juga bersyukur untuk pembangunan gereja yang tengah berlangsung. Kami terus doa kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau terus gerakkan hati setiap kami untuk bahu-membahu, supaya pembangunan gereja ini boleh pada akhirnya rampung, selesai dijalankan, dan pembangunan gereja ini boleh mendatangkan kebaikan, menjadi berkat bagi setiap kami yang bernaung di dalamnya.
Tuhan terus kawal Tuhan, Roh-Mu yang kudus menyertai memberikan hikmat kepada setiap kami yang secara khusus ambil bagian untuk mengurusi langsung pembangunan gereja. Dan Tuhan berkati, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini dalam pembangunan. Dan biarkan semua boleh berlangsung dengan baik, berjalan dengan baik, lancar hingga pada akhirnya sungguh-sungguh selesai dan boleh diakhiri dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkaulah yang mengawali semua ini. Daripada mula semua berkat yang boleh kami nikmati saat ini. Kami saat ini juga berdoa ya Bapa, untuk pergumulan kami di tengah pandemi. Masing-masing kami dan juga saudara-saudara kami yang kami ingat namanya di dalam hati kami saat ini. Kami berdoa untuk kami semua. Tuhan, setiap kami dan mereka yang bergumul dengan masalah keuangan, masalah ekonomi, mereka yang tengah merintis usaha baru, Tuhan, Kau tahu apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka lakukan ini semua Tuhan. Setiap usaha mereka, kerja keras mereka, Tuhan, biarlah itu juga boleh mendatangkan buah yang baik pada akhirnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak meninggalkan mereka sendirian. Keluarga-keluarga kami Tuhan senantiasa di bawah pemeliharaan tangan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap pergumulan, terutama dalam hal ekonomi ini, boleh kami hadapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama kami, dan kami boleh lalui dengan berani. Kami percaya Tuhan menanti kami di masa depan dengan pengharapan yang pasti. Kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini juga sedang jatuh sakit, kami yang sedang berada dalam kelemahan tubuh. Oh Tuhan, kami mohon jenguklah kami, jamahlah setiap kami. Tolong Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan Tuhan untuk senantiasa menaruh iman percaya kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah sumber kesembuhan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami juga setiap mereka yang saat ini sedang sakit, kami akan melihat penyertaan Tuhan. Walaupun penyakit ini tidak segera sembuh, tetapi kami tahu betul bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menghibur dan menguatkan kami. Dan kalau kami segera lekas disembuhkan oleh Tuhan, kami pun akan berlimpah dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang memberikannya kepada kami. Engkaulah yang menyempurnakan setiap usaha dokter, para medis, rumah sakit, obat-obatan yang kami minum, semua menjadi amat baik untuk kami, untuk menunjang kesembuhan kami. Kami tahu itu semua hanya karena Tuhan. Dan ada berbagai pergumulan yang lain, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mengetahui apa yang sedang kami hadapi dan Engkau akan menolong kami. Kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami, saudari-saudari kami, juga setiap kami yang saat ini bergumul di tengah studi, kami yang saat ini sedang mencari sekolah baru, tempat perkuliahan baru, dan tempat kami untuk menimba ilmu. Tuhan, tolonglah kami supaya sungguh-sungguh Tuhan Kau menunjukkan jalan yang terbaik pada kami. Dan ketika kami boleh diberi kesempatan untuk menimba ilmu, kami mau memakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menyediakan semua ini bagi kami. Kami mau terus belajar, menambah pengetahuan, tetapi Tuhan Engkaulah yang akan menyempurnakan dengan hikmat yang akan kami dapatkan. Kepandaian kami boleh terus bertambah, tapi hati kami terus terasah untuk memiliki kepekaan yang baik akan suara Tuhan, akan tuntunan Tuhan, dan juga kami memiliki kasih yang terus memancar dari dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Masih banyak hal yang kami ingin sampaikan dalam doa kami, tetapi Tuhan, kami percaya Engkau mengenal hati kami, Engkau tahu apa yang sedang kami rindukan, cita-citakan. Tuhan, kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami mohon Engkau menyempurnakan doa kami saat ini, karena kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih atas perhatiannya. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami melaksanakan rekaman di gedung baru. Ini yang pertama kali kita gunakan untuk rekaman. Dan rencana ke depan, besok tanggal 23 Mei tahun 2021 kita akan mulai ibadah dengan onsite atau dengan tatap muka, dengan ketentuan harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Yang diizinkan adalah yang berusia 17 tahun sampai di bawah 60 tahun. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti, supaya mendaftar terlebih dahulu. Kemudian setiap ibadat itu hanya dibatasi sebanyak 50 jemaat. Mohon pengertiannya, setelah sejumlah itu maka gantian untuk minggu berikutnya. Dan mohon dukungan doa tetap untuk penyelenggaraan pembangunan gereja Karanggawang ini agar segera finishing, segera berakhir, dan selanjutnya akan membangun untuk gedung gereja yang utama. Terima kasih atas segala bantuan doa dan segala bantuan dana dan apapun. Tuhan memberkati. Amin.